Udah tenang aja, lo cantik kok. Aduh Bi, kayak sekarang gue lebih butuh obat antidepresan daripada pujian. Kalau bisa tenang aja sih. Oke, yuk. Sorry. Ini buat YouTube doang kan? Ya, kalau berhasil jadi boleh. Kalau jadi teaser kayak lebar. Oke, lebar. Gue izin laki gue dulu ya, layar lebar katanya. Ya ribet itu. Biasa aja. Oke, siap? Yuk, Tunggu, Anin mana? Iya, saudaranya gimana sih nih? Setelahnya apa? Hah, serius lo? Tunggu deh. Bisa nggak kita nungguin dia bentar lagi? Kan kasihan kalau korban ini waktu banyak orang buat satu orang. Alah, ini mah sutradaranya aja yang sentimen. Gimana nih Bi? Ya udah, mendingan kita ikutin sutradaranya aja. Oke? Yuk. Oke. Siap ya? Oke. Oke. Pertanyaan pertama. Siapa aja boleh jawab? Kenapa kalian berhijab? Baru mulai juga udah berat banget pertanyaannya. Harus jawab nih. Oke, gue duluan ya. Gue pakai jilbab karena kejebak. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Berawal dari seminar pemantapan iman, ustazanya ngajak doa rame-rame. Dari berdiri, ngangkat tangan, sampai sujud di lantai. Gue pikir ini doa apa olahraga ya? Ya Allah, Allahu Akbar, Astagfirullah. Karena ngerasa salah kostum, hari berikutnya gue pakai aja jilbab. Tapi Pada ternyata hari ini sesi kita adalah sharing bersama-sama, saling berbagi pengalaman. Alhamdulillahirobbilalamin, subhanallah. Baru 2 hari seminar, teman kita mendapatkan hidayah, ya Allah. Kita doakan bersama-sama agar dia mendapatkan hidayah untuk berhijab selalu dan istiqomah. Amin. Al-Fatihah. ternyata kejadian itu diangkat ke website. Dan semenjak saat itu, gue terkenal sebagai gadis hidayah. Tadinya nih ya, gue abis itu gue mikirnya kayak udah deh gue mau lepas jilbab. Tapi semenjak saat itu, gue tuh sering banget di calling untuk jadi pembicara. Dan gue harus share pengalaman gue tentang si hidayah itu. Akhirnya gue tetap pakai jilbab. Tapi gue mau desain jilbab gue sendiri. Kalau Mbak Bia mau yang nggak panas yang ini. Gue milih kain yang gak panas biar nyaman gue pakai di cuaca tropis ke Indonesia. Tapi tetap terlihat stylish. Nah, kalau Bia dikenal sebagai ratunya fashion, Sari ini ratunya bisnis. Nah, karena si Sari ini jagonya dagang, makanya dia juga jago banget belanja. Bahkan nih ya, bakatnya dia sebenarnya bisa bikin dia jadi miliuner. Dan teman-temannya pun harusnya kecipratan, tapi ternyata jalannya belum ada di sini. Jadi pada satu hari gue dengar ada bisnis oleh-oleh haji di Tanah Abang yang menggiurkan. Gue kesana deh buat cari informasi. Biar Afdal, gue jilbaban panjang dan cadaran. Assalamualaikum. Pakai pala kayak itu. Baik, ya. Aneh nitip jual ya. Yuk. Cowok ini namanya Gamal Abdul Nasser. Nggak ada 3 hari semenjak tatap-tatapan itu, dia datang ke rumah Sari bersama Marawis dan sepasukan keluarga Arab dari Hadramaut. Seminggu setelah nikah, Sari curhat tentang pengalamannya menjadi istri Arab. Haram. Nyetir mobil haram. Belanja. Ya untuk sehari-hari fadl. Suami wajib kasih fulus. Misalnya kalau belanja baju, perhiasan, parfum. Fadl. Asal dipakai depan suami. Luar itu haram. Begini aja, Sari kalau belanja baju, perhiasan pakai uangnya sendiri, tidak mengganggu uang suami. Jadi Sari harus kerja. Haram. Perempuan itu kudu di rumah, nyuci baju, merawat anak, masak, dan patuh dengan suami. Kalau mau keluar rumah harus izin suami dan didampingi muhrim. Kalau tidak, haram. Oh, satu lagi. Mama dan Sari harus pakai jilbab ya. Tapi jilbab yang benar, sesuai aturan agama. Kalau perlu, pakai cadar. Wajib hukumnya.
Mulai saat itu, seluruh perempuan di keluarga Sari memakai jilbab. Batal deh punya teman miliuner. Aduh, Sari. Tapi ya, Tata ya kita berjilbabnya itu justru kebalikannya gue. Jadi dia itu berjilbab karena pengen ngejar perhatian cowok yang jadi suaminya sekarang. Enggak. Tapi awalnya bukan gara-gara itu. Yang itu kan ceritain dong. Tepuk tangan! Stop! Hai, anak baru tuh yang deket kantin. Pulang aja deket. Kalau mau enak, pulang aja tengah. Ya Allah, ya Robi, bisa hilang harga diri gue. Kok gue ketahuan botak sama anak baru? Oh my God, ini gimana sih? Oh, jadi gara-gara botak dia jadi galak. Mungkin juga ya, gara-gara dia galak makanya dia jadi botak. Belum acara ospek ini dibuka, kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Senat kita. Natalita Milia, tepuk tangan! Terus! Yang semangat! Terus! Tapi kalau boleh jujur nih, kalau masalah debat, dia nggak ada yang ngalahin. Oh, Ratu debat, Ratu nggak mau ngalah. Tidak ada jaminan ospek ini bisa membentuk mental mahasiswa menjadi kuat. Jadi kegiatan ini harus dibubarkan. Memangnya ada jaminan kalau nggak ada ospek mental mahasiswa jadi lebih kuat? Wih, Tata jadi cantik banget ya pakai turban. Para perempuan, kalian jangan cuma jadi bebek yang bisanya cuma berjalan bersama-sama. Jadi lawan yang berjalan sendirian. Hidup perempuan! Hidup perempuan! Kita suarakan hak kita! Hidup! Lo ada dekat-dekat juga kali? Dan seteleku ketinggalan. Sayang kalau kamu nggak di close up. Cukup. Ini mah udah bukan ngomongin hijab namanya, ini mah ngomongin suami. Kalau ngomongin suami, Bia nih kelengkap. Tenang. Suami Bia itu spesial. Nama lengkapnya Rahmat Nur Hidayat. Nama bekennya Mat Nur. Udah, sekarang udah. Thank you ya. Oh iya, sama-sama. Ini mobilnya Wangi apa lunya ya? Sebenarnya bukan mobil gue sih, mobil temen gue. Kayaknya mendingan lo buruan turun deh. Nanti temen gue lihat, dia malah mikir aneh-aneh lagi. Gue baru mau turun kalau dapat nomor lo. Please. Bia resmi menyandang gelar istri selebritis. Mbak Bia, istrinya artis sinetron terkenal itu. Ya, tapi saya ini juga si gadis Hidayah, langganan ibu dari dulu. Tapi itu dulu, sekarang istrinya artis terkenal. Boleh foto ya buat di Facebook. Mbak Mira. Istri artis, begitulah status gue kalau jalan sendiri tanpa suami gue. Tapi kalau gue jalan sama Mat Nur, status gue beda lagi.
kalau jalan sama suami selebritis. Aduh. Maksudnya sekarang giliran si Anin tahu nih. Mana sih dia? Di antara kita, Anin yang nggak pakai jilbab. Dia ratu buku dan penggila Prancis. Apapun yang berbau Prancis pasti bikin dia ngiler. Bi, temen gue lagi nyari pemain cewek buat film pendeknya. Dapat funding dari festival film di Perancis. Festival film di Perancis? Iya, jadi nanti filmnya mau ditayangin di Perancis. Lo ada temenin? Gue aja gimana? Gue bisa jadi apa aja kok. Asal muka gue nongol di Perancis. Namanya Aldi Prima, biasa dipanggil Caki. Teman kuliahnya Tata sama Ujul. Dia itu seorang sutradara yang idealis dan kontroversial. Cut! Jul! Apalagi sih? Penghayatan ini kurang, Jul. Penghayatan apaan? Penghayatan babi maksud lo? Film apaan sih? Jadi ceritanya ya, si transgender yang pakai jilbab itu punya teman babi sama kambing. Tapi pada akhirnya si transgender lebih memilih teman sama babi daripada kambing. Lu kalau nggak tahu mau jadi babi kontennya nggak dapat, malah jadi lucu. Itu si Uju mau aja jadi babi. Dia kan fotografer terkenal, tak? Yang total ya? Iya. Sekali lagi ya? Iya. Ri, siapin kambingnya. Ini ngapain sih, Bume? Ayo, buruan. Kalau bukan temen, gua nggak mau ngambil kerjaan ini. Ngepet. Ayo, mana kambingnya? Ri, buruan dong, Kak Anin, ini moncong kambingnya. Ini moncong kambingnya, Kak. Sound, roll, and action! Film pendek ketiga karya Aldi Prima yang diberi judul Separuh Wanita Separuh Binatang yang baru-baru ini mendapat penghargaan Directors Fortnight di Cannes justru mendapat protes dari ormas Islam di Jakarta. Kita bukan tidak menghargai seni, kita mendukung aspirasi anak muda. Menghina agama, kita harus lawan. Semenjak itu, Anin kapok main film. Tapi mereka tetap dekat. Setiap kita dan para suami kumpul-kumpul, Caki selalu ikutan. Arisan aja dia ngikut. Nah, itu tuh. Arisan tuh. Penting banget nih kita bahas. Karena ini adalah awal mula dari semuanya. Kalau apa-apa diprotes, negara ini susah berkembang. Orang jadi malas berkarya. Lagian ente banyak ide di mana-mana. Ente malah bikin film tentang waria berjilbab temenan sama babi. Itu kan nantangin orang namanya. Bener sih, Onta. Hai semua. Aduh, Tata tolong dong, Tata berat banget. Gila. Asli panas banget, asli. Wih, cewek penggila Prancis datang. Ini panas banget tau nggak Jakarta. Gue kalau kayak gini tuh saya pengen udah ke Paris tau nggak sih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Parah mukunya jadi lihat. Bi, tadi gue heran deh sama kalian semua. Kenapa sih buat beli Coca-Cola aja kayak keuangannya prihatin banget. Bentar ya, gue mau ke dulu deh. Ke Caki dulu, bentar ya. Dina. Ya, Bu. Aduh, nanya sih. Tak, adiknya ditungguin dulu ya. Hai sayang. Hai, sayang. Hai, are you okay? Biarin aja. Belum muhrim udah. Suat dulu apa sih? Sini aneh suatin. Apaan sih Gamal? Udah cuekin aja orang kayak gitu. Kerdus, kerudung dusta, setiap harinya jam 7 malam. Jangan sampai kelewatan. Kerdus. Wah, bentar lagi ada kerling. Apa tuh? Kerudung sis kambleng. Laki gue datang. Nanti kalau dia masuk, jangan ada yang ngecengin ya. Jul, udah sengaja dulu. Ada sih. Hai. Sorry ya gue telat. Apa kabar? Hah? Baik.
sang sutradara kontroversial. Selamat ya atas filmnya yang sukses di Prancis. Tuh, Nin. Cowok lo udah jadi orang nomor 1 di Perancis. Nunggu apa lagi sih buat kawin? Nunggu mukanya dioperasi plastik, sayang. Biar kayak Vincent Cassel. Masih pada nonton Kerdus kan? Itu sinetron favorit gue. Top 10 minggu lalu. Sekarang 20, but still very okay loh. Very okay. Ayo kita mulai. Tata. Bukannya aku udah ngasih lebih minggu ini? Ya habis lah, Yang. Kan 3 hari ini kamu bawa teman kamu meeting di rumah. Aku harus nyiapin makanan minuman ekstra. Udah Jul, kasih aja. Udah kewajiban suami nafkahin bini. Ani mau sekalian mungkin. Enggak. Gue ada. Bentar. Oke. Kan? Gue lupa kan? Uangnya kepake tadi buat belanja. Ya udah pakai uangku aja nggak apa-apa. Calon suami siang. Enggak. Ntar aku ganti. Iya nggak apa-apa. Udah, sekalian aja buat mahar. Biasa dong. Kurangin. Mbak Tur, Bilo belum loh? Oh iya, ya. Ini kalau dipikir-pikir nih ya, ini tuh kayak arisan suami ya. Soal fulusnya dari suami semua. Jangan-jangan semua arisan ibu-ibu tuh kayak gini juga, iya nggak? Maksud kamu ngomong kayak gitu apa sih, Bi? Oh, enggak, Om. Ya, aneh cuma selintas doang mikirnya. Iya kan, Jul? Iya sih. Ya tergantung. Emang ya, kita kelihatannya kayak perempuan pendamping suami. Tapi asal kalian tahu para laki-laki, kalau gue nggak ada Faiz juga gue bisa cari duit sendiri. Dia juga, ya kan, Bi? Yuk kita mulai aja yuk. Insya Allah yang dapet. Ayo. Susah ya keluarnya. Wah, Bia! Nih, gua mau hasilnya persis kayak begini. Lu lihat nih. Gua udah bosen sama fotografi jurnalis. Ya enggak? Kita pindah ke studio. Kita beri perlengkapan. Keren nggak? Kalau beli semuanya mahal lah, Bang. Halo sayang, Halo? tolong bikin kopi dong. Lu mau apa? Soft drink? Bir? Kue? Nah, bawain semuanya aja deh sayang. Kopi, kue, soft drink, bir, apa aja semuanya ya sayang ya. Minggu depan, uang mingguan aku tambahin. I love you. Lo tuh ngerasa fuck up nggak sih hidup di bawah bayangan suami? Nggak punya penghasilan sendiri. Apa-apa selalu nunggu suami ngasih jatah bulanan. Bener banget lo, Tak. Gue juga ngerasain hal yang sama kayak lo. Gue tuh berasa sekarang kayak asisten pribadinya Matnur, tau gak sih? Tiap Matnur syuting, gue harus ikut ke lokasi. Ini aja sekarang lagi break, makanya kita bisa ketemuan. Kita bikin usaha apa gitu yuk? Ayo, yuk. Sar, lo kenapa, Sar? Kesurupan setan apaan lo? Biasanya dikit-dikit, aduh gimana nih gue bisa digarak sama laki gue. Apa gara-gara Gamal ngomongin soal duit arisan kemarin? Ya enggak, bukan itu. Gue emang berhenti dagang semenjak gue nikah. Dan gue emang enjoy ngeladenin suami gue. Cuma lama-lama gue ngerasa mati gaya, tau gak sih lo? Gue ngerasa gak jujur sama diri gue sendiri. Lo berdua ngerasa gitu juga gak sih? Kalau gue sih, ya gue lo tau lah, gue bukan tipe cewek yang bisa diatur-atur. Dan keputusan gue untuk jadi ibu rumah tangga ya memang karena Faiz masih menyusui. Ya, gue sih... Ya lo tau sendiri kan namanya bintang sinetron, gak pernah tahu kapan di rumah. Makanya gue ngalah untuk gak kerja. Kalau gue kerja, kapan coba gue ketemu sama laki gue? Gimana kalau kita bikin usaha yang gak bikin kita repot? Usaha apaan yang kayak gitu? Gimana kalau kita usaha itu? Jualan iPad. Bukan, lo lihat deh apa yang dia gambar. Apa sih? Jualan baju. Bener, kita jualan fashion hijab. Lucu tuh. Tapi jangan cuma hijab. Kenapa? Karena kan hijab itu kan macam-macam modelnya. Dari yang kalian pakai aja udah pada beda-beda. Kenapa nggak umum aja? Ada modern, klasik, hijab, tapi desain yang lebih spesifik. Ada batik, sutra, songket. Itu lebih Indonesia banget nggak sih? Oke juga. Setuju gue juga. Oke.
Mas Didi bikin aja semuanya. Oh ya oke. Semua ya Mas. Terus yang mana? Semua pokoknya ada di sini. Kamu dari mana aja sih? Biasanya kamu liatin aku. Aku dari toilet, toiletnya tuh jauh dari sini. Nih. Nih, pegang. 30 juta. Alhamdulillah. Mas, itu kamu peninggalan ibu saya, Mas. Antik kan? Tapi Mas, nanti kalau misalnya ada yang beli kasih tahu saya ya. Kali aja bisa saya tebus lagi. Bi, emang tuh istri nggak boleh banget kerja ya? Nggak ada syariatnya isi nafkahin suami. Enggak, bukan buat nafkahin. Haram. Iya, Mam. Dia yang ngedesain bajunya, ya kita yang bantuin jualin. Terus modalnya dari mana? Ya patungan. Patungan dari mana nih? Bukannya teman-teman kamu itu ibu rumah tangga semua ya? Sudahlah, biar nanti papa modalin. Berapa sih? Kalau perlu papa modalin buat nikah kamu sama sutradara aneh. Papa, stop! Oke. Apa yang bisa Mama bantu sayang? Apa? Kalau yang kulitnya kecoklatan itu namanya Tante Vida. Suaminya Raja Minyak. Udah gitu anaknya fashion blogger terkenal. Nah kalau yang gemukan itu namanya Tante Eli. Itu suaminya bisnis kelapa sawit. Hampir sepertiga ladang kelapa sawit itu Sumatera. Itu punya dia. Nah kalau yang pakai jilbab itu namanya Tante Elma. Dia itu suaminya orang Prancis, bisnismen kaya banget. Di Indonesia dia terkenal sebagai Ratu Media. Jeng Erna mau dijual berapa? Tante Eli tanya tuh. Oh, kita modalnya 100.000 Tan. Kita jual 200.000 aja Tan. Suci. 200.000. You yang desain. Oh bukan Tante, itu teman kita Bia namanya. Dia jagoannya Tante. Iya, Bia, Tante. Bia, dia desainer baru. Bukan. Istrinya Mat Nur. Oh, yang artis sinetron itu. Mat Nur. Iya, sinetron. Iya, sinetron. 200.000. Ayat 30 yang mengatakan, sungguh mereka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang Belanja. kan pegangan gue. Emangnya lo boleh kerja sama laki lo? Selama buat sampingan dan siap kapan aja diajak ke kasur. Dia oke banget. Anjir. untuk berbuat kebaikan. Gue punya ide nih buat tes market baju kita. Jadi kita manfaatin aja media sosial. Dulu tuh gue pernah jualan lewat Multiply. Dan itu hasilnya lumayan banget. Cuman kalau kayak gitu kita harus pastiin koneksi internet kita itu stabil dan gak lemot. Jadi kita bisa posting di mana aja. Lo semua pada punya account kan di Facebook, Twitter, Instagram lo, Bi? Kalau Twitter gue gak main sih. Kalau Instagram ya... Gue dulu main, mungkin followers gue sekitar 70 ribuan. Bekas gadis hidayah. Nah, kalau lo ada Twitter kan? Kalau gue sih waktu dulu sering kutus soal perempuan, followers gue udah 10 ribuan. Ayo sekarang 7 ribu. Nah, kalau begitu mulai sekarang lo harus mulai aktif lagi cool tweet. Tentang apa aja deh yang lo suka. Lo harus jadi gadis hidayah lagi. Lo sering-sering OTD pakai baju rancangan lo sendiri. Gue yakin banget ini bakal nambah fanbase kita. Oke? Kalau ada mau beli gimana? Itu biar urusan gue. Jadi biar mereka transfernya ke rekening gue, transaksi sama gue. Lo pada percaya kan sama gue? Percaya. Nah, terus lo nggak dirajam sama laki lo? Gue rasa selama gue siap kapan aja di kasur dia bakal oke deh. Anjir. Mulai saat itu, kita menjadi manusia teknofil, alias manusia yang sangat bergantung dengan gadgets. Selain perintah agama, jilbab membuat perempuan terlihat lebih teduh dan juga lebih bersahaja. Ini adalah nilai kecantikan yang diinginkan oleh agama. Cantik yang bersahaja. Insting gue di dagang masih tajam ternyata. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, saldo rekening gue bertambah drastis. Ini mbak, ini mana yang baru? Ini dari Aris. Ini kalau digabungin sama yang satu hari
Bu Risma. Ya, siap. Ya, jadi saya ulang ya Bu ya. Ini ada long bergo Syria 1 dan jilbab Elsa. Warna apa bergonya? Ijo, ada ijo. Hijau apa? Pete. Ada, ntar gua ambilin. Ada Bu ijo petenya. Ya, dikirim kemana? Surabaya. Ya baik Bu. Alamatnya Bu ya. Ya, Sar. Nin, kirimin kardi kimono warna kuning ke Ibu Irena Jalan Merdeka nomor 8 Solo. Ini kuningnya kuning mana? Banyak warna kuning loh. Kuning kunyit. Oh ya udah oke. Kuning kunyit, Bi. Ada. Ya, siap. Halo, Sis Elma. Ada berita bagus nih. Tante sudah dengar banyak dari Mama tentang baju-baju kalian. Dan Tante sekarang sadar kalau banyak orang yang berminat. Berminat. Iya. 200.000. Tapi Tante nggak mau buru-buru. Makanya Tante minta Vida untuk bawa anaknya kemari. My daughter is a fashion blogger. She has about 300,000 followers. It's a good blog. Bagaimana sayang? Mom, come here. Fotoin aku dong. Oh. In this? Yeah, why? Nggak mau dengan hot pants lah kali. No, Mama. This is phenomena. You sure? Yeah, come on. You're breaking my heart. Ladies, my daughter itu paling sinis terhadap fashion hijab. Saya juga. But you have won her over. You have changed her mind. But not my mind. No. Jadi bagaimana? Kapan kalian mau buka butik? Kita nggak ada rencana buka butik kan, soalnya modalnya besar. Jadi rencananya kita mau jualan online aja nanti. Online? Bagaimana kalau minta modal sama suami-suami kalian? Kan suami desainer itu kan seorang artis sinetron. Sinetron. Kita nggak mau merepotkan para suami, Tante. Kita mau mandiri. Good. Kalau perlu, perempuan itu harus support laki-laki. That's right. Berapa modal yang kalian butuh? That's okay, sis? It's okay. Tapi yang jelas, Anin nggak akan pernah mau terima modal dari bapaknya. Karena takut ditagih nikah terus. Ditagih terus. Persis seperti my boy di Paris. Pakai, Tante. Oui, il est mon petit prince. Ganteng. Nanti suatu saat saya kenalkan sama kamu ya. Boleh lah, Tante. Jadi, berapa modal yang kalian butuhkan untuk butik itu? Kita sih belum ada kepikiran sampai sana. Enggak, aku udah ada perinciannya nih, Tante. Sebentar ya, aku udah. Ini kan kira-kira modal awalnya 350 juta. Hah? Peanuts, that's peanuts. Masa cuma segini? 350 juta itu cuman bunga deposito sebulan dari papa kamu, sayang. That's peanuts. Enak, come on. Sis Elma, I told her that so many times, but she just won't do it. She will not take it. Mom, look at this. Kok yang dikomentari cuma yang berjilbab saja? Yang lain-lain enggak? Hah? Pasti kawan-kawan kalian ya yang berjilbab-jilbab itu ya, yang kasih-kasih respons. Oh my God. Oh, good. Let me see it. Can I see? Kenapa ya? Vida, hijab is a very big business in this country. You bisa bilang begitu karena you berjilbab. Tante Elma, kan di luar sana banyak ya orang-orang yang agamanya Islam tapi belum berjilbab. Kayak kalau menurut aku kalau terlalu fokus ke hijab malah menyempitkan usaha nggak sih? Menurut aku, kalau kakak berani ambil fashion hijab buat core bisnis butik, kakak justru memperluas usaha. Because almost 80% population in this country is Muslim. Hijab adalah pakaian yang mereka yakini bisa ngebuat cewek-cewek jadi lebih baik. Ya suka nggak suka, mau nggak mau, kenyataannya hijab udah jadi gaya hidup yang gantiin sanggul dan konde di zaman Orde Baru kan? Ya at least itu hasil dari riset aku sih. Smart girl. Hijab is a new culture. It's a big market. And saya akan tambahkan modal
gue jangan terlalu. Guys. Kita perlu ngomong soal para suami nggak ya, soal butik? Nin, gimana menurut lo? Lah, kok gue? Ya gue sih terserah aja, orang gue nggak punya suami. Ente pada merasa aneh nggak sih dengan para istri? Iya sih. Tata kayak hidup di dunia sendiri sekarang. Minggu lalu abis ngejual kalung peninggalan nyokapnya. Gue jadi khawatir. Nah, Sari juga begitu. Lebih sering keluar rumah dibanding sebelumnya. Udah deh, nggak usah. Ntar malah ribet lagi. Nggak usah ya? Aneh kasih tahu nih ya, hati-hati dengan perempuan yang punya pemikiran sendiri. Kita sebagai suami harus kasih perhatian yang lebih. Maksud lo makin dikang gitu? Laki-laki itu pemimpin buat wanita. Arizalu kawamuna ala nisa. Kita harus ngontrol mereka. Ingat ya, wanita itu berasal dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Nah, kalau lurusin nanti patah. Hati-hati ente. Enggak. Gue nggak setuju sama lo. Cowok sama cewek punya tanggung jawabnya masing-masing. Selain hamil, mens, menyusui, cewek sama cowok punya hak yang sama. Perempuan itu sumber fitnah. Makanya kalau kemana-mana harus didampingi muhrim. Ya kalau nggak suaminya, ayahnya, kakak kandungnya gitu. Kalau berdua malah jadi pengajian sih. Lagian lu Cak, lu kan belum merit, jadi lu belum tahu pengalamannya kayak gimana. Nah, si para suami kita undang aja pas launchingnya. Jadi kesannya kita kasih surprise ke mereka. Sekarang ini Bia seperti punya kesibukan sendiri. Biasanya nih kalau gue syuting, dia selalu nemenin. Sekarang udah jarang. Di rumah, biasanya Bia tuh sigap untuk ngelayanin gue. Sekarang udah nggak lagi. Nah, kayak gitu. Ente kudu negor, itu fitnah. Nah, pokoknya gue nggak setuju sama lo. Gua sih ya kalau masalah Tata kerja gua nggak apa-apa. Tapi di sini masalahnya tuh Faiz. Kalau Tata kerja, siapa yang jagain Faiz? Kan bisa gantiin sama lu, Bos. Cowok juga bisa ngurusin anak, ya kan? Iya sih, iya. Kalau aneh nih ya, istri dilarang bekerja haram. Emang ente pada rela apa penghasilan istri lebih gede daripada suami? Wah, gua sih enggak. Setuju. Gua sih setuju sama lu. Gimana sih? Ente nggak setuju? Gua tergantung keadaannya. Hai para suami. Hai. Alisan yuk dalam. Ya. Bi, yuk mulai diisi. Oh iya. Sampai lupa. Mana? Arisan. Kasih. Ayo. Ada. Ya. 500. Oke, yuk. Bi, Nur. Bener kata Gamal, ini arisan para suami. Duitnya dari suami semua. Ayo kita kocok. Siapa yang dapat ya? Siapa yang dapat? Siapa? Apa ya? Simsalabim. Caki. Blower standby. Siap. Yang ini kok jawir sendiri, Sar? Kakek Gamal tuh. Muka kakeknya Jawa, kenapa muka Gamal Arab banget? Turunan dari mana?
Ya neneknya kan Arab, nyokap bokapnya juga Arab. Tak lo kenapa sih mesti nanya hal nggak penting kayak gitu? Gue lagi bete tau gak sih? Asli sama gue juga. Guys, kayaknya kita harus ngomong sama para suami deh soal butik. Iya, gue semalam juga hampir ke gift tau gak sih? Lasar bukannya kalau misalnya lo asal siap di kasur semua bakal beres ya? Oh men, lo mesti tahu ya, ternyata negosiasi sama Arab tuh nggak segampang itu. Semalam berantem dong. Ya enggak, gue bilang aja, gue habis sholat tahajud terus browsing doa deh. Ya gue bilang aja gue iseng nyari kesibukan. Terus gue juga bilang kalau butik ini dimodelin sama bokapnya Anin. Gak apa-apa kan, Nin? Ya, iya, gue sih nggak apa ya lo semua pada buang badan ke gue, meskipun gue sih nggak setuju sama konsep butik kita. Tapi kalau dari awal udah bohong, kedepannya bakal rumit. Apalagi kita modelnya pakai duit orang, sampai-sampai nama nyokap gue dipertaruhin. Aduh Nin, gue udah tahu banget deh jawabannya laki gue kalau gue jujur. Gak bisa, lo nggak bisa mundur gitu aja dong. Semua manajemen butik siapa yang ngatur kalau bukan lo? Laki gue gimana ya? Caki gimana, Nin? Apa hubungannya sama Caki? Aduh sorry ya, gue belum nikah. Pengen ribet. Kalian semua adalah guru yang paling berharga untuk gue. Oke, gini. Persoalan sama suami diserahin ke masing-masing. Tapi yang jelas kita harus komit. Apapun yang terjadi, kita nggak boleh ngancurin usaha kita. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju? Setuju. Sar, setuju? Oke, sekarang nama butiknya apa? Bi. Mekah. Pokoknya gue mau butik kita harus ada kata Mekah. Kenapa sih harus yang Arab-Arab terus? Kenapa nggak yang Indonesia gitu? Candi Prambanan, Candi Borobudur. Jadi gini ya, Nin. Mekah itu ada di kota Arab. Tapi kota ini bukan cuma punya orang Arab. Seluruh umat Islam yang ada di dunia ini ngerasa memiliki kota ini. Dan mereka setiap tahun jadi tamu Allah. Kalau sholat, kiblatnya ke sini. Nah gue maunya butik kita tuh jadi kayak gitu. Jadi kiblat fashion muslim. Jadi kunjungan wajib para perempuan yang memakai jilbab. Seluruh Indonesia, seluruh dunia, kayak Mekah. Oh, keren banget. Ini bisa jadi bahan negosiasi gue sama laki gue. Mekah style. Keren banget, Mekah style. Gue suka. Lebih modern. Gue suka banget. Kenapa, Nin? Mekanisme. Mekanisme? Iya. Kalau kita mau butik kita jadi kiblat fashion muslim di dunia, ya kita harus ngebuat desain-desain kita itu jadi faham, jadi isme. Jadi mekanisme adalah sebuah faham yang berorientasi kepada kota Mekah yang menjadi kiblat fashion muslim dunia. Pinter loh. Stop. Karena butik kita udah pakai kata Mekah, berarti tandanya apa? Kita harus satu. Jujur. Yes. Setuju. Iya, Jujur. Halo ya? Di rumah nggak ada siapa-siapa? Jujur gimana sih? Halo, Pak. Jadi ini usaha kamu sekarang? Iya, sampingan aja kok, Ma. Suami kamu udah tahu kan? Coba kita lihat situ ya. Kamu udah tahu kan? Tahu kan? Ini, aduh angle-nya nggak banget. Siapa sih fotografernya? Loh, Emangnya bukan kamu yang mau? Bukan juga, aku penasaran sama butik kamu. Oh iya, aku ada oleh-oleh buat kamu. Paris. Gentil. Aduh, gue nervous banget dari tadi nyokap gue nanyain mulu. Suami kamu udah tau belum? Suami kamu udah tau belum? Suami kamu udah tau belum? Masa gitu mulu? hari aku nggak ada yang kayak gini. Apa sih? Kenapa sih? Belum apa-apa, laki gue udah ngeliatin brosur kita aja tau gak sih? Tenang. Sekarang ya, Sari ini kemana? Sari belum nyampe. Udah jam segini, orang-orang pada nungguin di luar. Aduh. Saya kerja sama Aminnya, kok malah buka butik? Itu si Anin jadi teman kampusnya mendadak ada yang buka butik. Kayak nggak tau Anin, anaknya kan gampang berubah pikiran gitu. Tulisnya dari abinya kan? Ya iyalah, emangnya dari siapa lagi? Ente nggak ikutan juga kan? Enggak lah, dosa. Gair. Aduh, kemana sih? Kita bisa mulai ya, Ya udah,
Dengar ya, gue bilang sama laki gue ini butiknya Anin, modalnya Anin, dan gue gak ikutan sama sekali sini. Jadi siapapun yang speech jangan ada yang nyebut nama gue. Gak bisa, tuh kan lo kayak gitu dari awal apa? Mau jujur kan? Lo mau lihat gue dirajam sama laki gue, masa depan anak gue gimana nanti? Udah. Gimana? Apa? Yang datang kebanyakan hijabers. Yes. Sama ada ustazah gue. Bagus dong. Nanti lo kalau speech hati-hati. Inget hati. Ya lu aja kok kita yang ngomong. Lu kan gadis hidayah. Kakak harus berani ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, para suami tercinta, mama dan papa. Udah sempetin hadir hari ini ke sini. Oke, sebelum acara puncak launching butik kita mulai, saya persilahkan kepada Saudari Talita Milia untuk memberikan sambutan. Halo semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada siang ini kita akan launching butik milik kami. Kecuali saya. Loh, katanya mau nambah penghasilan supaya nggak ngerecokin suami. Kok sekarang nggak ikutan sih? Kenapa? Takut sama suaminya? Sebentar Tante, mohon perhatian sebentar ya. Ya, jadi, ya baik. Butik ini dibuat untuk mengaktualisasikan diri para perempuan yang mana sudah menjadi istri dan ibu rumah tangga yang sekiranya dan sejatinya kita merasakan bahwa susahnya untuk menggapai apa yang kita inginkan sebagai wanita di era modernisasi ini, yang sekiranya pula kita harus membagi hak prerogatif untuk memberi Ngomong apaan sih? Hadirin, ya, untuk mempersingkat waktu yang semakin rentan, maka langsung saja kita ke puncak acara, yaitu membuka butik mekanisme dengan doa agar senantiasa diberikan kesabaran dan jalan yang lapang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emangnya mau ngelayat? Mau ngelayat. Kan bukan ngelayat. Maksud kami, agar butik ini bisa memberikan berkah mewabah warahmah. Mawadah warahmah. Langsung saja kepada Bapak Ustadz pemimpin, silakan. Ustadznya nggak ada. Katanya mau bawa Ustadz dari kompleks ya? Halo gila, udah gue bilang Ustadznya tuh lagi nyunatin orang. Kaca. Jadi gimana suami Sari? Gila lu. Ya, mohon maaf hadirin, berhubung Ustadznya sedang disunat anak yatim, maka Pak Ustadznya sedang berhalangan hadir, maka demikian kita minta kepada Bapak Jamal Abdul Nasir, suami tercinta dari Sari Gumilang, untuk memimpin doa. Silakan. Al-Fatihah. Inilah butik kami, Mekanisme. Meski kelihatan hancur di depan, tapi pada akhirnya berkesan banget nih. Dan exposure dari media pun di luar dari ekspektasi. Kita selalu bertepuk sebelah tangan. Ku tak mengerti dulu kita. Hebatnya, pembeli membludak. Awalnya nih, butik ini kita sikapi sebagai usaha sampingan, tapi ternyata nggak segampang yang dikira. Ya, itu bener banget tuh. Dan semenjak saat itu, kita jadi orang-orang yang hidupnya sangat berkegantungan sama yang namanya gadget.
Walaupun cita-cita tidak diterima oleh keluarga kita, aku akan tetap berjuang dan membawa kamu pergi dari sini. Sayang, bagaimana itu? Sana, kau ingin aku kesini, kita berputar dalam lingkaran. Kau ingin ke atas, ku ingin. Di film pendek aku yang sekarang ini ceritanya tentang cewek berjuang cantik banget dikurung di sarang emas. Nah, di luarnya itu sekitar ada 4 atau 5 cowok gitu yang suka kasih makan. Ya, kadang sih suka godain sama kasih duit. Gimana? Keren nggak? Keren gue, Bir. Oh my God. Sorry, sayang. Sorry, aku selfish ya. Tadi tuh aku lagi ribet. Kamu tahu kan kalau misalnya... Apa sayang? Kamu lucu kalau lagi sibuk gitu. Harap kita seolah tak pernah menyatu. Halo, Assalamualaikum. Bibi, di rumah? Demi Allah di rumah, emang di mana lagi? Iya, emang lagi ngapain lagi? Lagi nyuci demi Allah. Iya, heeh. Dan kalau kita temu pembeli, kita nggak bisa langsung transaksi. Kita harus selalu ngecek stoknya. Mekanisme selamat siang. Stok baju B masih ada nggak? B merah muda atau merah cabai? Merah darah. Ah, barusan diambil Kak Sari. Awalnya kita nggak pernah pede nyebutin nama warna baju. Iya, kita nyebutnya tuh ya kuning kunyit, ungu terong, merah cabe, hijau pete tuh. Nah, berasa kayak di pasar induk ya. Nah, biar keren, kita coba ganti nama. Mulai besok kita nggak ada ya nyebut warna itu dengan warna kuning kunyit, ungu terong, atau merah darah. Emangnya kita tukang jagal kambing? Mulai besok kita akan pakai nama ini. Oke, sekarang gue mau ngetes. Tunjuk warna lavender. Siang mekanis? Iya, tahu. Tolong kirimin stok C warna lavender ke alamat Jalan Biduri Selatan nomor 13 ya. Hari ini juga. Jangan sampai salah. Halo? Aduh, Bu Tata bagaimana sih ini Bu Tata? Kan aneh pesannya itu yang kuning kunyit. Kenapa jadi dikasih kuning bendera? Ya, Bu. Emang dikira ente aneh mau mati apa? Nanti disabun. Diganti. Halo, Bu. Iya? Aku itu kepengennya biru laut, yang datang biru dongker. Ungunya juga salah. Aku minta ungu terong, yang datang ungu janda. Aduh, iya Ibu. Maafin saya, Bu. Nanti saya bilangin karyawan saya yang packing ya, Bu ya. Halo? Bu Sari, ini saya, Anabel. Bu Sari, gimana sih, saya mau komplain nih ya. Ini kan pesanan baju saya kan warnanya abu-abu maghrib ya. Kok tiba-tiba berubah sih jadi putih-putih berawan Iya, Bu Anabel. Bu Sari jangan rumpidut ya jadi orang ya. Jadi seorang! Tapi nih ya, kalau mau ngomongin yang absurd-absurd, nggak cuma di online aja. Di butik pun kita banyak ngadepin hal yang lebih aneh lagi. Hai Mbak, bagus gak? Bagus. Bagus gak? Bagus kok. Thank you. Kayak ini gimana Mbak? Kayak ini bagaimana? Nice. Ah, so sweet. Thank you. Sorenya, si Ajijah nemuin Tata dan Anin. Minta dimutasi ke bagian gudang. Kapok ngurusin pembeli. Damn! Tante Elma tuh bener banget ya. Hijab is a big business. Gak nyampe setahun kita udah bisa ngumpulin penghasilan sebanyak ini, Tak. Gila, lo kebayang gak sih? Lihat. Aduh, Anin. Nih ya, kalau penjualan kita bisa stabil kayak gini terus, kita bisa balik modal gak nyampe setahun, tahu nggak lo? Pada malam itu, kami kedatangan 2 pelanggan istimewa.
Selamat malam, selamat datang di Mekanism. Ini koleksi terbaru kami. Hello, Dave. Tata. This is my partner, Novia. Tata. Jakarta International Fashion Week. Yep. Saya fashion editor majalah SOA. Majalah fashion dari Paris? Halo. Saya Anin. Saya salah satu pemilik butik ini. SOA Simong Favori Magazang. Nice to meet you, Anna. Hai. Anin. Perusahaan franchise SOA Magazine di Jakarta adalah grup kami. Yang mensupport Jakarta International Fashion Week juga kami. Gila, Jakarta International Fashion Week, Bo. Tapi sayangnya ternyata kebahagiaan itu juga jebakan buat kita. Iya, karena dari awal kita nggak jujur sama pasangan masing-masing, kita kejebak di usaha kita sendiri. Kejebak di hijab. Siapa Nas? Yang, kok mukanya gitu? Kamu ngapain? Yang, kenalin, ini Mbak Mari dari salon perawatan rambut. Dia lagi treatment kepala aku yang botak. Dia nemuin obat penumbuh rambut loh, Yang. Jadi aku nggak perlu pakai sorban lagi. Yang? Enggak, Mbak, udah dulu, Mbak. Kamu kenapa sih, Yang? Kamu tuh tahu kan? Aku tuh lagi eksplorasi fotografi studio. Semua tabungan aku investin buat beli perlengkapan studio yang mewah, yang keren, yang kondusif. Semua kerjaan dari klien-klien aku udah aku tolak-tolakin. Tapi ternyata nggak gampang. Kamu tahu dong image aku? Hah? Image aku itu terlalu fotografer jurnalis. Itu yang bikin klien baru aku nggak percaya. Tinggal kamu yakinin aja kan? Ya merekanya aja nggak mau nyoba. Mereka tuh kayak takut ngambil resiko. Klien aku yang lama udah dapat pengganti aku yang baru. Mobil sama rumah belum dibayar cicilannya. Minggu ini kan? Aduh, penghasilan kantor nggak ada 3 bulan. Kamu lagi. Kamu tuh kalau mau perawatan rambut ngomong dulu dong sama suami. Hah? Diajak ngobrol malah pergi. Weh, si bos nih, belanja bos? Enggak, tagihan. Banyak. Weh, duit kerdus nih kayaknya. Mbak Bia. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Faldi dalam kuis TikTok. Widih, Haji bener tuh Jas. Product man tuh, Bi. Product man. Iya, lagi hits banget. Keren ya kalau dipakai jadi body fit gitu. Mahal ya? Langsung saja kita sambut. Kayaknya sih sekitar 4 jutaan apa. Allah, buat ganteng aja masih habisin setengah jadi. Apa nih? Mobil udah aku lunasin. Cicilan rumah udah aku bayar sampai 3 bulan ke depan. Tinggal listrik. Ya, kita tunggu tagihannya aja minggu depan. Tapi udah aku siapin kok. Kamu gak usah khawatir. Harusnya tagihan telepon sama kartu kredit bulan ini tuh udah keluar. Kok ini malah udah dibayar? Siapa yang bayar ya? Aku sayang yang bayar. Rumah Pak Gamal Abdul Nasir. Ya. Ini ada kiriman paket buat Bapak. Itu buat kamu ya, Habibi. Aku tuh masih fotografer ya. Masih kecatet. Belum jadi tukang foto kawinan. Yang bilang kamu tukang foto kawinan siapa? Itu merekanya aja yang goblok. Merekanya nggak ngerti seni. Nggak ngerti estetik. Mereka itu kejebak dalam kemapanan. Hah? Ngerti gak sih kamu? Kamu ngomong apaan sih? Aku kan cuma ngeringanin beban kamu aja. Nah itu. Itu apa? Ya itu. Rating kerdus itu masih bagus ya sayang. Top 20 di TV-TV swasta. Aku itu belum dibuang dari industri. Aku cuma mau bikin surprise aja buat kamu. Surprise? Iya. Kamu udah berhasil bikin aku surprise. Wow. Wow, wow. Emang salah ya kalau istri mau coba untuk meringankan beban suami? Hah? Salah? Ya salah. Seharusnya kerja yang banjir hari ini bukan hari yang banjir kerjanya. Tidak bos dari mana?
Hah? Pasti itu kan sama teman-teman ente di butik itu kan? Ya kan? Enggak kok, orang aku minjem sama mama. Ente minjem? Ente minjem? Itu baru awal dari semuanya. Sarapan yuk, aku bawain makanan kesukaan kamu. Oh ya, mulai sekarang kamu gak usah cari uang lagi ya sayang. Biar aku yang ngurus kamu. Itu kan hukumnya. Apa? Haram ya? Emangnya istri gak boleh punya uang sendiri? Kalau suaminya gak bisa menuhin kebutuhan istrinya gimana? Lagi pula istri itu kan gak cuma butuh makan, pakaian, rumah. Kalau gitu apa bedanya sama monyet ya Habibi? Kan perempuan juga butuh perhiasan, parfum, ke salon. Lah itu hukumnya. Apa? Haram ya? Tadi ada yang... Ya, Kenapa, Pak? nggak jadi deh. Pak Nur, tolong ini taruh di ruangan saya ya. Yang sarapan dulu yuk. Aduh, nggak usah sayang. Aku harus syuting kardus dulu. Ya? Oh, kamu jalan nih? Ya, syuting dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Thank you. Bye-bye. Dah. Bu, bukannya sinetron kerdus itu udah diganti ya, Bu? Masa sih, Bi? Berdebah! Kamu tidak tahu siapa saya? Cut. Biasa aja, Bos. Ya, ini layar lebar, bukan sinetron. Oke? Jangan melotot. Oke? amigo. ¿Qué pasa con él? Dile que lo haga más natural. Esta es una película de acción. ¿Ya? Por favor, dile eso. Sekali lagi ya. Sorry. Continúa. Nggak boleh melotot kan? Oke, ya, betul. Berdebah! Kamu tidak tahu siapa saya? Cut. Biasa aja, Bos. Hombre, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde tú buscas este actor? Necesitamos actores que sepan actuar. ¿Entiendes? Cut. Stop. Kok begini? Apa ini? Hah? Apa ini? Ini grup nasyid. Kostum kenapa kayak gitu? Hah? Ganti, bentar dulu. Lo ngerti nasyid nggak? Jawab. Ini apa-apaan, Cak? Hah? Emang grup nasyid harus pakai sorban putih, gamis putih? Enggak kan? Oke, gue paham karya-karya lo selalu berbeda, tapi nggak sophisticated seperti ini. Fans mereka ibu-ibu pengajian, anak-anak rohis. Ini grup nasyid, Cak. Lu nggak ngerti maksud gua, Jan. Berapa kali gue bilang sama lo, jangan pernah pakai saudara kayak dia. Agama dilawan sama di gimana gue. Sorry guys, gue cabut dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak. Yuk, mulai kumpulin uang yuk. Yuk. Siapin. Ayo kita mulai. Kasih ya. Nur. Kok lo doang? Dia mana? Oh iya. Yes. It's okay. Bi, operin Tata. Oh ya, Tata sama Ujul. Ada yang. Itu duit terakhir kamu ya? Udahlah, pakai duit aku aja. Kan waktu itu kan aku pernah kamu bayarin juga, ya kan? Oh ya, ini gue sama Caki ya. Tak, kocok. Kocok. Oke. Siapa yang menang di sini? Gue belum pernah dapet loh. Ayo dong. Yuk. Dua, bismillah. Ayo dong. Penasaran nih siapa yang dapat? Coba ya. Sari. Oke. Uang arisan gue kali ini,
gue pengen titipin sama suami gue aja. Wah, keren. So sweet banget. Lah, bukan hak aneh. Gak, Bi, aku pengen titip sama kamu aja. Bukan hak aneh, ente paham gak sih? Naik. Pendapatan kita naik loh. Lo lihat nih semua nih. Pada seneng nggak? Kenapa sih? Kenapa? Laki gue jobless. Hah? Ujul juga. Gue kirain Caki doang yang jobless. Kemarin kan baru dapat itu video klip komersil dan sama produsernya. Laki lo gimana, Sar? Lo kenapa? Gue kagak bohong sama Gamal. Pak Kamal. Pak Koko. Apa kabar, baik? Baik, baik. Maaf, Bu Sari ada Pak? Lagi istirahat di dalam. Ada apa ya? Kebetulan sekali Pak. Itu kamar belakang rumah saya mau dipakai sama adik istri saya Pak. Dan kebetulan dia baru terima kuliah di Jakarta Pak. Alhamdulillah. Tapi barang-barang Bu Sari yang ada di kamar itu mau saya pindahin Pak. Ntar dulu. Barang-barang istri aneh. Barang-barang apaan? Jadi Pak Gamal belum tahu. Silakan Pak Gamal. Tadinya gue pengen ambil barang itu pelan-pelan. Sambil berusaha ngeyakinin ke dia. Tapi tahu gak sih buat nyari moodnya itu susah banget. Gamal udah gak pulang sekarang. Gila. Gue heran ya. Jadi cewek tuh kayaknya ribet banget. Emangnya cewek tuh gak boleh banget ya kerja? Gue heran deh. Kenapa sih cowok tuh egois banget? Emang si Caki ngelarang lo kerja? Cakinya sih asik. Anehnya aja nggak jelas. Kok gue? Heh, denger ya. Gue belum mau nikah sama Caki bukan gara-gara gue ngerasa kurang. Tapi pernikahan lo semua yang ngebuat gue jadi males ngelangkah lebih jauh lagi sama Caki. Emang Caki ngelarang lo? Ngekang lo? Oh, emang Ujul dulu ada ngelarang-larang lo sebelum lo nikah? Ada nggak gue tanya? Gue heran ya sama lo semua ya. Semenjak nikah kalian tuh nggak bisa tau nggak jadi diri kalian sendiri. Pada ngacak tuh. Hai Tante. Hai. Halo Mbak. Kamu juga baik kan? Baik Tante. Oke. Mas, minumnya. Ya. Tante pesankan minuman kesukaan kamu. Tante sudah tahu semua apa yang kamu suka. Bagaimana? Kamu sudah dapat kabar dari Jakarta International Fashion Week? Kok Tante tahu? Dunia ini terlalu sempit buat orang-orang seperti Tante. Tante, seperti yang udah aku bicarain di telepon, aku kesini mau ngomongin soal lunasin utang. Tante tidak mau bahas itu sekarang. Tante ngundang kamu ke sini bukan untuk itu. Terus apa dong? Kamu ingat kan Tante pernah cerita tentang anak Tante yang sekolah di Paris? Oh inget kok. C'est Michel anak Tante. Minggu depan dia akan kembali dari sekolahnya di Paris. Dia sekolah bisnis. Wow. Tante lihat kamu sangat terampil memanage butik ini. Jadi Tante tidak akan tanggung-tanggung mensupport butiknya. Kalau perlu, Tante akan buatkan pabrik kain dan perusahaan konveksi. Karena mekanisme itu harus besar dan hebat. Tante, tapi kayaknya aku harus omongin dulu ya sama teman-teman aku. Soalnya kan mekanisme ini butik bersama. Jadi kalau seandainya Michelle mau gabung, kayaknya kita harus tahu dulu deh posisinya Michelle tuh harus di mana. Posisi Michelle itu sudah jelas. Dia akan jadi komisaris, menggantikan kedudukan Tante, sekaligus jadi suami kamu. Hah? Anin, Tante itu kan sudah bersahabat sama mama kamu udah sejak SMA. Kalau kita jadi besanan, that's gonna be perfect.
kartu nama. Ini kartu nama Michelle. Di situ ada email dan nomor handphonenya. Tante juga sudah kasih loh email sama nomor telepon kamu sama dia. Ya, Tante. Pilihan hidup selalu datang, persimpangan tibalah menyambut, tanpa terpikirkan harga yang harus ku bayar atas egoku. Rambutnya agak digerai bisa. Nah, itu pakai blade, bagus. Nah, ngarep sini. Nah, gini keren dapat. Mas, jangan lupa blade ya. Iya. Jangan fotografer aja sih. Bu, coba lihat ini, Bu. Ternyata sinetron pengganti kedal tuh lucu, Bu. Perut sampai sakit, Bu. Ku hanya ingin bahagiakanmu. Ternyata ku salah membuat hatimu patah. Harusnya kau tahu, bukan ini yang aku mau. Jadi udah berapa hari Gamal nggak pulang? 3 hari, Beb. Ya Allah. Yang benar yang mana? 4-3. Selalu datang, titik terang pun di depan. Abi? Masya Allah, Habib. Habib, ya ampun, Habib, ya Allah, Habib, Habib. Sari, suami kamu pulang. Alhamdulillah. Sari, ayo. Setiap anak Adam, kita semua yang namanya manusia pasti akan berbuat kesalahan dan kekhilafan. Kenapa manusia itu dinamakan insanun? Ternyata itu diambil dari kata nasia, makhluk yang sering lupa, sering lalai. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah berbuat salah dan khilaf. Tapi ingat, manusia yang terbaik, manusia yang akan meraih kemuliaan dari Allah adalah mereka yang menyadari kesalahan. Okay. So, thank you for coming to my office. I'm sorry I haven't been able to visit your boutique, but Dave has told me a lot about you, a lot about your work, and I think I like it. Thank you. Thank you so much. Oh, maaf Hanit, Bia. Di bawah sedang ada casting film layar lebar. Itu kerjanya adik saya, dia produser film. Dia pinjam ruangan di bawah untuk casting dan saya pikir itu film drama romantis. Ternyata I have no idea why people are still creating this nonsense, stupid. Okay, shall we continue? Oh my god. Ntar aja. It's okay, it's okay. I appreciate you for coming. Thank you for your time. It was a pleasure. Oh my god, this is so stupid.
Don't mind him. Matur. Si Matur SMS gue bilang gak mau pulang. Gimana dong nih? Ujul juga. Terus katanya dia mau cari orang yang upload videonya ke Pet. Terus katanya kalau ketemu mau dia gorak pakai tripod. Si Lais gimana, Tak? Gue titipin sama nyokap di rumah. Halo, Mam. Hah? Lah, katanya besok. Gimana sih? Ya udah deh, oke. Bye. Kenapa, Nin? In, teleponin Caki, Nin. Bujukin Ujul. Iya dong, Nin. Teleponin Matur juga, please. Bantuin gue, Nin. Gue udah lama gak berhubungan sama Caki. Kenapa? Gue dijodohin. Hah? Orang kayak lo dijodohin? Kok bisa? Serius? Gini, dia tuh anaknya Tante Elma. Dia lahir dan besar di Paris. Terus dia sekolah bisnis juga. Dan katanya sih mau ketemu sama gue. Udah FaceTime-an sih gue sama dia, udah chatan juga. Ya, tipe gue banget lah. Tapi lo bayangin gak sih kalau seandainya gue nikah sama dia, lo kebayang dong mekanisme bisa jadi besar. Bisa buka cabang di Paris. Keren gak sih? Terus lo lebih milih ninggalin Caki? Ya oke, ya gimana ya? Caki tuh perfect buat gue ya, tapi kan ya gimana, bukan tipe gue. Tar dulu. Dulu lo bilang lo gak mau nikah sama Caki gara-gara takut gak bisa bebas kayak gue Biasari. Dan sekarang lo milih ninggalin cowok yang jelas-jelas ngasih kebebasan ke hidup lo. Serius gue gak ngerti deh, Nin. Asal lo tahu ya, yang namanya rumah tangga itu bukan cuma dibangun dengan cinta sama cowok impian doang. Kemana, Bi? Cabut deh gue. Ikut. Tungguin. Sari, Sar, Sari, Sar. Sar, lo kenapa? Sari? Sar? Sar. Tak, Bi. Please, jangan kesini dulu ya. Sar, lo kenapa sih? Buka pintunya, Sar. Tabi, please cukup. Gue gak mau ngancurin rumah tangga gue. Gue udah mutusin buat keluar dari mekanisme. Sar, lo ngomong apa sih, Sar? Butik ini kan ide lo. Butik lo, butik kita. Kalau lo keluar ya gue juga keluar. Sar, lo tau gak sih Matur tuh juga gak pulang. Ujul juga, Sar. Gak lo doang yang ditinggal suami. Ayo dong, kita ngomong dulu dong, Sar. Kamu udah pulang. Gue tahu ini emang ide gue buat bikin usaha. Gue bohong sama suami, gue sadar itu salah, tapi gue tetap ngejalanin ya. Tapi gue sekarang udah tobat. Jadi kalau laki lo pada mau balik, lo berdua harus tobat. Tutup tuh butik. Itu biangnya dosa, tau gak lo? Ketentuan kita sebagai istri itu ya di rumah. Ngerawat anak, ngelayanin suami. Itu ketetapannya. Kalau kita ngelanggar jelas aja semua gak ada yang berkah. Kita tuh semua pakai jilbab. Harusnya kita tahu bagaimana bersikap sesuai syariat Islam. Ngerti lo?
Percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Satu yang tak bisa lepas, bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiri. Saat kami menghadapi masalah, Anin justru dibutakan oleh impiannya. Gak bisa ngerasain ada yang mendadak kesepian karena dia. Gak bisa ngerasain ada yang hampir kehilangan. Juga gak bisa ngerasain ada yang udah benar-benar kehilangan. Bawalah kembali jiwa yang luka. I have something for you, my dear. Oh ya? It's very special. You cannot get this in Indonesia, and it was very hard for me to get this in Paris. Oke. Yeah? It's a masterpiece. For you. Ong Delon adalah kado pernikahan Victor kepada istrinya Adele Fauché. Novel tentang cinta yang bersemi dari dua dunia yang berbeda. Adele adalah cahaya bagi Victor. Seperti kamu adalah cahaya buatku, Anin. Cinta Victor tak pernah surut meski dia diasingkan akibat kemelut revolusi negerinya, hingga maut menjemput Adele darinya. Tapi Adele tak mati bagi Victor. Dia tumbuh dalam setiap masterpiece-nya. Selamat membaca, sayang. Thank you, Michelle. Oh my God. To be honest, business is not my thing. It was more my father's. I love like paintings, poems, movies. Wow, do you like movies? Yeah, I love movies. But not the Hollywood ones, yo. You know, like the short movies. Me too. Yeah? Serious? I want to show you something. It's like a short movie. They made it in Indonesia. They screened it in my college and everybody loved it. It's amazing. Let's watch it. If you really love it, you should have paid attention to details. I was the goat. Huh? What? Serious? No. It's really you? That means you know the director. I know him well. Can I meet the director? Is that possible? Of course. That's incredible. Serious. Bos Matnur, mobilnya mana? Mabok ya? Baru aja Aye mau minta foto bareng buat diliatin sama bini Aye. Aye kira artis itu jauh dari stres. Aduh. Bos, mau kemana bos? Tar dulu,
Ayah datang ke sini tuh mau ngucapin terima kasih. Terima kasih buat apa? Terima kasih buat istri bos. Berkat istri bos, bini ayah sekarang pakai jilbab. Bilang aja sendiri sama istri gue ya. Bos. Berkah istri itu. Berkah dari imamnya. Ridho istri itu. Ridho dari suaminya. Ayah ini tipe suami yang selalu ngalah sama bini. Tapi ayah selalu ngedoain bini ayah biar jadi perempuan yang solehah. Duit hasil parkir ayah kumpulin buat beli jilbab di toko istri bos. Besoknya bos, untuk jilbab dia pakai kemana-mana. Teman-temannya bilang, dia lebih cantik kalau pakai jilbab. Sejak itu bos, dia kagak mau lepas tuh jilbab. Dia pakai kemana-mana tiap hari. Ayah jadi semangat cari duit. Itu makanya bos, ayah kesini, di sini mau ngucapin terima kasih sama bos. Biar kopinya ya, sayang. Ini ada kopinya. Kau mau apa dulu? Mau roti dulu atau mau apa? Enggak? Menyusun kembali keping-keping terpisah, memantapkan hati yang Mbak, tolong sampaikan rasa terima kasih kami ke Tante Elma ya. Oke, nanti saya akan sampaikan. So, utang udah lunas. Masing-masing dari kita juga udah punya tabungan lebih kan. Kita bikin usaha dan udah berhasil. Ya udah. Kita jual aja mekanisme. Kan ada untungnya. Kita bagi berempat. Gue mutusin untuk jadi ibu rumah tangga lagi nih. terus ini gimana, Bi? Ini kesempatan nggak datang 2 kali loh. Lo yakin? Buat apa lo berhasil ngeraih kesempatan tapi lo harus ngorbanin keluarga? Buat apa harus dilanjutin tapi gue kehilangan sahabat-sahabat gue? Tata, Sari,
Gue ikhlas kok. Lo juga harus ikhlas. Aku yang nggak ikhlas kalian berhenti. Aku egois. Jujur, aku takut kamu lebih kaya, lebih besar dari aku, sehingga kamu punya alasan untuk ninggalin aku. Tapi semakin aku berpikir seperti itu, ya semakin aku kehilangan kamu. Aku mau ngelakuin apa aja kok buat kamu ya. Jualan online, sales, bahkan jadi model sekalipun aku siap, sayang. Kalau butuh tukang foto, gue siap. Gue punya konsep video yang bisa promosiin bisnis kalian. Gue janji nggak bakal kontroversial. Oh my god. Jaki! Tunggu. Nih, Wih. Bukan itu. Sawi. 3 bulan lagi kita mau nikah. Lu nggak bilang-bilang sama gue. Bentar lagi punya anak. Di Indonesia, fenomena istri berpenghasilan lebih tinggi dari suaminya adalah hal yang sensitif. Gimana menurut lo? Kalau pasangan suami istri kerja untuk gede-gedean penghasilan aja, buat apa nikah? Zaman sekarang semua laki-laki sama perempuan bisa dibeli. Emang bener kan? Gitu sih ngomongnya. Kalau menurut gue, namanya rezeki itu kan punya Allah, nggak kita bawa sampai mati kan. Nah, kalau yang namanya pernikahan itu cuma satu kuncinya, komunikasi. Betul sekali. Nah, kalau penghasilan suami itu untuk istrinya, kalau penghasilan istri untuk keluarganya. Bisa, keren banget pasangannya. Dan cerita mereka dalam buku itu. Bi, kita dapat surat dari kantor pajak. Apaan sih? Kita tuh lupa bayar pajak 2 bulan, tau gak sih? Aduh, ini kan harusnya tugasnya Sari. Nah ya makanya itu. Bagaimana dong? Makanya, hire accounting yang bisa ngelola pajak. Gamal. Lo kesini, Sar. Awal, ayo bro. Dimaafin gue. Kemana aja lu? Ya bayar. Aneh emang ngelarang Sari untuk bekerja. Itu udah keyakinan Aneh dan nggak bisa diubah. Tapi silaturahmi harus tetap kejaga. Nanti Aneh cariin orang khusus untuk mengelola pajak ente. Kok bisa? Ya bisa dong, karena dia alhamdulillah diangkat sebagai Kepala Kantor Pajak Jakarta Selatan. Serius lah, yang Mas Ternyata di kantor Aneh itu masih baik menghargai kejujuran. Tapi banyak juga yang mau nyuap buat naik jabatan. Nah, alhamdulillahirobbil alamin, Aneh kagak. Ternyata ada berkahnya juga ya, jadi orang lurus. Iya. Dan lo tau gak sih, karena dia pindah ke Jakarta Selatan, jadi kayak rumah gue bakal pindah deket sini. Jadi gue bisa sering ke butik. Boleh kan, Bi? Itu namanya baru apa? Arab keren. Iya.
akhir yang bahagia. Aku nggak apa-apa ngomong kayak tadi, Bi. Nggak apa-apa, masih halal, masih halal. Harusnya yang pocong itu jangan diceritain, malu. Ya ampun, itu lucu lagi ya. Ya nggak? Lucu kan? Yang pocong lucu nggak? Lucu kan? Pocongnya lucu Lucu kan? banget. Kenapa Iya, sih? oh lucu, itu benar lucu. Cak, si Andin beneran nggak datang? Ntar kabur ke Perancis loh dia. Udah sih, tunggu aja. Hai semua. Iya. Caki tuh gara-gara ngeliat gue berjilbab, jadinya gue disuruh datang belakangan. Gimana? Oke nggak? Oke nggak desain gue? Jadi sekarang lo pakai jilbab. Lo kenapa pakai jilbab? Iya, Nin. Gue kejebak. Hah? Dijebak sama kalian semua. Enak aja. Nggak. Gue nih tahu kalau yang pasti kenapa lo pakai jilbab. Cak, kenapa nih, Cak? Coba serius, kenapa? Ya, menurut gue tuh hijab tuh bukan hasil. Karena menurut gue hijab tuh sebuah perjalanan. Ya orang gue ngeliat semua perjalanan lo. Mulai dari masalah pribadi, keluarga, sampai berhubungan banyak orang. Itu tuh menurut gue sebuah peran. Peran yang berusaha untuk jadi yang terbaik. Ya walaupun kadang-kadang kalian ada bikin dosa sih. Cuman kan kalian tetap usaha. Usaha buat jadi yang terbaik. Kayak lo. Berusaha memperjuangkan hak atas tubuh dalam nyaman berpakaian. Lo berlindung. Enak aja, udah enggak? Sama lo berusaha untuk berbakti sama suami. Terus kalau lo sendiri kenapa berjilbab? Kalau gue pilih Caki. Karena menurut gue yang berhak atas tubuh gue adalah orang yang gue sayangi yang nantinya akan jadi suami gue. Yaitu Caki. My Prince Charming. Sari Gumilang, kali tampil ya. Dan Anin dia. And this is our next story. Begitu berat. Barangnya ini aja, Kak. Aku input ya. Boleh saya duduk di kursi kasir? Ngapain, Mbak? Let it be my way. Aku yang rasakan cinta datang dan pergi dalam hidupku. Let it be my